saya Anissa dari Dijen Bina Adwil, dan bersama dua rekan saya ada Mas Muklas dan Mas Fajar. Halo teman-teman, saya Muklas dari Dijen Bina Pemerintahan Desa. Halo, saya Fajar dari Dijen Bina Pemerintahan Desa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai podcast terkait nilai-nilai dasar ASN. Sebelumnya, udah tahu belum nilai-nilai dasar ASN itu apa aja? Tahu dong, di antaranya tuh nilai-nilainya ada akuntabilitas, terus nasionalisme, ada juga etika publik. Nah, selain itu juga ada yang namanya komitmen mutu dan juga anti korupsi. Oke, berarti udah tahu dong nilai-nilai dasar ASN itu apa aja. Nah, gimana kalau kita bedah satu-satu nilai-nilai tersebut? Boleh. Kui. Salah satu nilai yang mau kita bahas itu tentang akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu bentuk pertanggungjawaban kita atas kewajiban dan tugas yang diberikan. Mungkin yang lain tahu apa contohnya? Kalau contohnya itu salah satunya misalkan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa publik. Jadi penyelenggaraan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan sampai ada konflik kepentingan di sana, misalkan memenangkan salah satu vendor atau segala macam. Gimana terkait dengan contoh tersebut? Bisa tuh masuk di poin akuntabilitas. Ada yang lain mungkin? Nah, untuk contoh yang lain itu ada rutin melaporkan kinerja yang dilakukan atas tugas yang diberikan. Nah, itu juga salah satu bentuk akuntabilitas. Jadi kalau bisa disimpulkan, akuntabilitas itu adalah bentuk integritas kita dan bentuk transparansi atas tanggung jawab kinerja yang telah diamanatkan. Seperti itu. Sepakat. Berarti kita udah sepakat nih ya semua terkait dengan konsep akuntabilitas. Iya, sepakat. Sepakat. Nah, selanjutnya kita bahas nih terkait dengan nilai dasar yang kedua nih. Nah, untuk nasionalisme sendiri itu merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya. Untuk nasionalisme masyarakat Indonesia bisa diwujudkan dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira dari teman-teman nih ada nggak sih contoh-contohnya? Kalau misal kita tuh saling mengingatkan ke rekan kerja kita untuk menunaikan kewajiban beribadah tuh termasuk bukan? Iya, itu bisa itu. Terus kalau misal kita membiasakan diri dengan lingkungan di mana untuk penyelesaian masalahnya kita musyawarahkan gitu, termasuk juga? Termasuk, karena masuk ke sila ke-4 ya? Iya, masuk ke sila ke-4. Pokoknya pada intinya nasionalisme itu sendiri lahir atas dasar kecintaan terhadap tanah air nih. Ketika kita udah cinta kepada tanah air, pastinya nanti kita bisa menjaga dan membela tanah air kita sebagaimana pahlawan dahulu. Nah, jadi udah sepakat nih ya tentang apa itu nasionalisme berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya? Iya, sepakat dong. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu nilai etika publik. Jadi, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada yang bisa memberi contoh tentang etika publik itu apa? Nah, untuk yang etika publik ini nih memberikan pelayanan tanpa diskriminatif. Artinya setiap masyarakat, baik itu dari suku mana, dari daerah mana, berhak menerima pelayanan yang sama tanpa terkecuali. Mungkin kalau kayak gitu cocok nggak nih untuk contohnya? Iya, cocok. Terus ada lagi? Cocok sih. Kalau dari saya, etika publik itu bisa diterapkan dengan cara kita menjaga informasi-informasi rahasia negara ya. Jadi tidak semua informasi itu bisa dikonsumsi oleh publik. Itu termasuk etika publik juga kan? Iya benar. Betul. Jadi tuh secara keseluruhan etika publik itu sistem penilaian perilaku atau cara-cara dalam mengambil keputusan untuk membantu membedakan mana hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang harus dilakukan secara nilai-nilai yang dianut. Seperti itu. Sepakat banget. Nah, kalau udah pada sepakat nih kita ngomongin nilai dasar yang lainnya nih, yaitu komitmen mutu, di mana komitmen mutu itu sendiri merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh individu nih ataupun instansi
untuk memberikan standar pelayanan yang berdasarkan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Ini kira-kira ada yang punya contohnya nggak nih terkait dengan komitmen mutu nih? Komitmen mutu itu selalu berinovasi dalam melakukan pengembangan sistem di tempat kerja dan perbaikan kelanjutan untuk kedepannya. Nah, setuju saya Mbak. Karena kan kalau kita punya aplikasi dan segala macamnya tuh perlu diperbaiki ya, maksudnya di maintenance terus biar nggak error ataupun biar pelanggannya ini mudah untuk mengakses. Ada contoh lainnya nggak? Mungkin dari Mas Muklas? Kalau dari saya sih berkaitan dengan inovasi, itu di lingkungan pemerintahan memang butuh adanya suatu sistem yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kerja, mungkin seperti e-office ya. Jadi di mana sistem itu bisa mengakomodir seperti surat menyurat yang secara digital, jadi distribusinya sudah semakin cepat dan sekarang udah paperless, jadi kita sudah nggak butuh kertas lagi, jadi itu sudah efektif, efisien, dan inovatif. Itu sih. Cocok. Nah, berarti komitmen itu sendiri penting nih bagi ASN, karena kan pada dasarnya memang kita memberikan pelayanan kepada masyarakat nih. Artinya bahwa produk-produk yang kita hasilkan juga harus produk-produk yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat nih. Dari diskusi kita tadi tentang komitmen mutu, berarti kita sudah sepaham ya? Sudah. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang anti korupsi. Semangat anti korupsi itu harus ada di tiap diri PNS. Ini untuk memastikan bahwa integritas dan transparansi publiknya itu jelas. Semangat anti korupsi ini tertuang pada nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan. Mungkin teman-teman bisa kasih contoh seperti apa sih penerapan anti korupsi di lingkungan kita? Nah, untuk contohnya nih, hal-hal simpel ya, kayak misalkan masuk kerja atau istirahat dan pulang itu sesuai dengan waktunya gitu, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi kita nggak melanggar apa yang sudah ditetapkan. Korupsi waktu itu juga termasuk korupsi loh. Mungkin Mbak Nisa juga ada tambahan untuk contohnya? Dengan tidak menerima suap dan gratifikasi dalam melakukan pelayanan publik. Oke, itu juga masuk Cocok. sih. Oke, jadi kalau bisa kita tarik benang merahnya, anti korupsi itu sebenarnya tuh semangat kita, semangat kepedulian kita terhadap tanggung jawab sebagai abdi negara untuk memberikan kontribusi yang positif dalam membangun negeri ini sih. Sepakat. Nah, dari pembahasan kita tadi terkait dengan nilai-nilai dasar, kita bisa ambil kesimpulan nih. Dan kita juga bisa sebut nilai-nilai dasar itu sebagai nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, nilai-nilai yang kita sebut aneka itu mendorong tercapainya fungsi-fungsi ASN seperti pelaksana kebijakan publik, pelayanan ke masyarakat, dan yang penting adalah perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, aneka wajib dimiliki oleh ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai ASN. Nah, udah paham kan sekarang nilai-nilai dasar ASN itu seperti apa? Sudah dong. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.